Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita termasuk umatnya yang beruntung di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun judul ceramah kami hari ini adalah Cinta Dunia. Cinta penyebab takut mati. Cinta dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Hal ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwa kita harus berhati-hati dalam menyikapi dunia. Sebab cinta dunia berlebihan menimbulkan ketakutan pada kematian. Ketakutan pada kematian ini merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh Rasulullah, yaitu Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau. Selain itu, kegilaan terhadap harta kekayaan merupakan jebakan yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa harta menimbulkan sifat buruk bagi manusia serta membentuk watak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Alaq ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Perasaan memiliki segalanya membuat manusia lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, manusia dapat saling membunuh, jegal-menjegal, menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi. Itulah watak pecinta dunia. Hadirin sekalian, terkadang manusia terlena dengan gemerlap keindahan dunia, terbuai oleh kesenangan hidup, bahkan lupa dengan siapa yang menciptakan itu semua. Diberikan kenikmatan yang berlimpah, tetapi malah banyak yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan. Hadirin sekalian, dunia sangatlah menipu. Bahkan Al-Quran dan hadis tidak pernah memuji dunia. Tak pernah sekalipun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dunia. Rasulullah SAW pun tak pernah memuji dunia. Maka seorang mukmin sadar bahwa dunia ini memang bukan tempatnya ia beristirahat, bukan, namun tempat ia bercocok tanam. Sebab ia tahu setelah ia hidup di dunia, ia akan menjalani kehidupan yang lebih panjang. Seorang mukmin kemudian berpikir, buat apa yang mengejar dunia, kemudian ia menggadaikan akhiratnya? Buat apa yang mengejar sesuatu yang fana, kemudian ia merusak akhiratnya yang akan terus-menerus? Oleh orang-orang yang merasa tentram dan mengejar dunia adalah orang-orang yang merugi. Cinta harta. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa harta adalah fitnah, maka wajib bagi kita untuk waspada. Jangan sampai harta itu membinasakan kita. Allah Azza wa Jalla menurunkan harta agar manusia melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim
Manusia sangat mencintai harta dan akan terus senantiasa mencarinya. Tidak merasa puas dengan sedikit. Manusia sangat tamak kepada harta dan panjang tangannya. Dalam Quran surah Al-Fajr ayat 20 dan Quran surah Al-Adiyat ayat 8, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kamu dan tidak menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang pasti celaka dan binasa. Ia akan mengalami kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, penggila harta dan pecinta dunia yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat adalah orang yang paling merugi dan paling idiot, sebab ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan, lebih mengutamakan tidur daripada terjaga, lebih mengutamakan banyak-banyak yang sudah hilang daripada kenikmatan yang kekal, dan menukar kehidupan yang abadi dan nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi atau bayang-bayang yang segera. Penyebab takut mati. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada kami kamu dikembalikan. Quran surah Al-Ankabut ayat 50. Perjalanan itu merupakan perjalanan yang tidak memungkinkan bagi penempuh untuk kembali. Oleh karena itu, kita harus bersiap saling menunggu giliran untuk merasakan perjalanan tersebut. Hal ini dikarenakan agar tidak ada penyesalan dan berharap ingin kembali. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Quran surah Al-Mu'minun ayat 99. Manusia yang mati ingin kembali ke dunia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin diberikan kesempatan untuk berbuat saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebab saat di dunia dahulu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia membuat lalai, lengah, kufur, dan yang pada akhirnya tinggallah penyesalan. Keyakinan orang beriman akan kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam standby untuk menghadapi kematian. Ia menganggap kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak sama seperti orang kafir yang selalu saja menghindari kematian. Hadirin rahimahumullah, lantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Oleh karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Hari ini waktunya beramal, tidak ada pemisahan, sedangkan besok waktunya pemisahan, tidak ada amal. Tenggelam di ufuk senja, langit bersaksi diam tak berkata. Kematian pasti tak bisa ditunda, hidup ini hanya sementara. Rumah megah, harta berjuta, takkan dibawa nyawa sirna. Yang abadi hanya amal dan doa, bekal terbaik menuju surga. Yang muda semangat jangan berhenti, yang tua akan menjadi cahaya di hati.